berikutnya. Lalu ketika tanggal 15 malam dia ulang tahun, saya datang Pak. Saya bawa kue ulang tahun, dan itu pengalamannya tidak mungkin saya lupakan. Saya bawa kue ulang tahun. Dia kan tanggal 16 Desember dia ulang tahun. Saya bawa kue ulang tahun. Saya bawa kado buat Mami nih. Mami ini nyambut saya bahagia, dia cium saya. Ya Allah nak, sayang, memang kan kita udah kayak keluarga. Kayak itu dicium. Nah, Dewi masih siaran langsung. Kita tunggu ya. Iya. Tiba-tiba ada saudaranya dia yang perempuan bilang, nggak boleh saya di situ. Saya seperti diusir. Satu keluarga mengusir saya, padahal saya tidak pernah berbuat, ibarat kata saya nggak pernah berbuat jahat. Saya diusir, seperti diusir. Saya dibilang, kakak tolong pulang, kakak tolong keluar dari rumah ini, karena laki-laki itu mau datang. Laki-laki itu mau datang ke sini, dan persyaratannya tidak boleh ada Kak Indahsari. Di situ saya nangisnya karena 3 hari sebelum saya ke situ Kak, saya nggak ada masalah. Aku tuh diusir paksa saya harus keluar dari rumah itu karena ada laki-laki itu. Ternyata kata-kata itu bohong, laki-laki itu tidak ada, laki-laki itu ternyata terbang. Ternyata mereka menyiapkan, mereka video call. Tapi betapa sakitnya ketika aku diusir, aku gak salah apa-apa. Maksud saya, kamu mau dengan siapapun, saya ikhlas, sebutin kamu bahagia. Saya di sini kan posisinya kemarin disuruh. Posisinya saya ini kan disuruh sama kamu memata-matai laki-laki ini. Posisi saya disuruh sama kamu. Sampai saya tidak tidur 1 malaman. Tapi kenapa sekarang saya yang dimusuhin? Kenapa saya yang jadi bumerang? Saya WA ke perempuan itu, Pak, happy birthday. Tapi sayang, saya sedih malam ini. Kenapa saya harus dimusuhin? Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus disuruh pergi dari rumah itu? Apa salah saya? Seharusnya kalau kalian balik lagi, harusnya perempuan ini bilang ke laki-laki itu, bukan salah Kak Indah. Kak Indah itu hanya disuruh sama aku. Harusnya kan kayak gitu kan, Bang. Tapi dia tidak bicara seperti itu. Dia seperti ngebuang saya. Padahal di chattingannya ada, tenang Kak, kakak bicara, jangan takut. Kakak bicara apa yang kakak lihat ke media. Apa yang kakak lihat, aku di belakang kakak dan aku gak akan ninggalin kakak. Karena aku udah sakit hati banget Kak sama dia. Tapi apa yang terjadi? Aku bukan cuma ditinggalin, tapi aku diusir. Aku diusir dari rumah itu dengan semua keluarga besarnya. Dengan semua keluarga besarnya dan Mami nangis. Mami ini nangis sama aku, nak. Dewi gak kayak gitu, nak. Ini karena mereka sudah lama gak bertemu. Mereka itu mau nikah besok. Gitu kata Mami nih. Nah, Indah pulang dulu ya, jangan ada di sini. Saya bilang, Mami, saya tidak takut dengan siapapun karena saya di sini tidak salah, Mami. Kenapa saya dimusuhin, Mami? Saya di sini tidak salah. Saya bilang seperti itu. Saya nangis, saya digiring keluar. Ini sudah mau jam 12 malam. Karena kita mau ada surprise sama laki-laki itu dan perempuan itu. Mami yang nangis sama saya. Sabar ya, nak. Karena Mami kan udah kayak ibu aku sendiri. Sabar ya, nak. Besok Indah balik lagi ke sini ya sayang, kata Mami gitu. Enggak Mi, jam 5 subuh saya berangkat ke Singapura. Aku diusir seperti aku tidak pernah ke situ. Aku diusir seperti orang asing. Di situ aku sedih banget. Padahal aku setelah diusir aku tidak ada bekor sedikit pun di Instagram aku pun tidak ada. Di WA di
live pun tidak ada. Aku tidak ada ngata-ngatain dia sedikit pun. Terus setelah itu udah kita nggak ada komunikasi lagi. Dan kita udah nggak ada komunikasi, tetapi yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu, katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata, Indasari itu hoak, Indasari itu bohong, Indasari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Padahal di sini salah saya apa? Saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan semua berdasarkan perintah dia. Memang saya bodoh di sini, benar kata desainer saya. Dan iya bang, maksud aku kan diusir. Terus aku juga nggak pernah bicara apa-apa bang. Aku nggak pernah kata-katain dia bang. Setelah aku diusir pun, aku gentle. Aku WA-nya adalah ke perempuannya langsung, karena sama dia nggak dibaca. Aku WA ke Mami nih. WA ke Mami nih cuma bilang, dan semua ada buktinya. Sabar ya Nak Indah sayang, kasihan mereka itu baru bertemu lagi. Nak Indah sabar, nanti juga akan baik-baik sama Nak Indah, tapi ada waktunya. Aku juga WA-nya ke Lebi. Ya Lebi bilang, pokoknya kita keluarga besar nggak percaya sama Kak Indah semuanya, karena Lebi bilang karena memang nggak ada fotonya. Mbak punya Al-Quran nggak Mbak? Mbak punya Al-Quran nggak? Di musola mungkin ada Mbak. Enggak, pokoknya aku mau bersumpah Bang. Enggak, aku mau bersumpah, aku berani bersumpah demi Al-Quran, demi Allah, demi apapun aku berani. Aku bang kalau misalkan sumpah pocong pun sekarang aku berani bang. Laki-laki itu berani nggak sumpah pocong? Aku berani. Bukankah aku di sini difitnah terus? Iya dia lagi live bang. Aku sedih banget bang di sini. Dia setiap live ngata-ngatain aku bang. Intinya aku sakit hati. Intinya adalah dia selalu bilang aku hoak, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah kak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukan di wartawan yang di sini ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris. Bukan saya kerja buat dia. Dia keluarga besarnya bilang kami tidak percaya. Makanya dia mungkin ini aku tahu mungkin ini karena mulut manisnya laki-laki itu. Lebi bilang katanya memang laki-laki itu bilang dia tidak pernah dengan perempuan. Aku kan nggak tahu dia sama perempuan mau sama temennya atau sama siapa. Kan yang aku lihat dia berpelukan gitu kan. Ya aku kan cuman bicara sama perempuannya ini apa yang aku lihat. Tapi sekarang dia selalu ngata-ngatain aku di setiap sosmednya dia. Semua fans-fansnya dia DM ke aku sudah diam. Karena menurut aku sudah selesai. Aku sudah diam, maksud aku kenapa? Dan aku tidak pernah balas sedikit pun. Karena semua orang-orang terdekat aku bilang jangan balas. Tapi lama-lama kelewatan, setiap hari dia live, setiap hari dia katain saya. Setiap hari dia live yang aku sedih. Betapa jahatnya kan, dia bilang enggak bang, ini harus diceritakan semuanya. Dia bilang sama aku gini loh Pak Jen, jangan percaya sama dia. Dia itu keluar negeri itu beli tiket mungkin 6 bulan, 10 bulan. Saya mau beli tiket 10 tahun yang lalu pun kan gak apa-apa. Terus dia bilang, dia itu kan kalau di luar negeri itu jadi gembel. Astagfirullahaladzim. Itu yang bikin saya harus bicara di sini. Saya tidak pernah keluar negeri jadi gembel. Anak-anak saya sekolah di Amerika. Anak-anak sekolah di New York.
Saya sewa apartemen di New York itu sebulan 50 juta. Maksudnya dia terlalu menghina saya, Bang. Akhir-akhir ini dia bilang katanya saya pansos sama dia. Dia merasa seperti artis besar. Memang nama Indasari tidak sebesar seorang Dewi Persik. Tapi Indasari tidak pernah ngata-ngatain siapapun, Kak. Aku tidak mau dikatain, Bang. Aku dikatain. Enggak apa-apa, Bang. Aku harus ngomong. Iya, maksudnya Nanti kita yang ngejelasin ya. Poinnya berarti di sini bahwa Indasari merasa difitnah oleh Dewi. bukan cuma difitnah, aku dijelek-jelekin, dikata-katain. Aku keluar negeri katanya, aku tuh jadi gembel. Katanya aku di luar negeri itu. Ya berarti Enggak, Bang, aku harus Itu juga Udah tahu nanti kita yang jelasin. intinya nanti kita yang jelaskan. Enggak, aku dikata-katain sama dia. Mungkin dia di live-nya, mungkin dia suka tuh sama laki gue, sama cowok gue, sama doi gue. Tuh doi gue nggak ngeliat dia. Dia itu siapa katanya kayak gitu. Apa dia suka sama gue kali? Gue nggak les biola ya. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu, Bang. Nanti kita jelaskan. ya, Sudah cukup. Kan intinya dari situ. mungkin bisa dijelaskan dulu Nanti kita somasi jelaskan. terbuka apa yang diberikan kepada Dewi Persik. Kan somasinya apa? Nanti Nah, sama nanti kita nanti jangan nanti yang putuskan. Iya bukan, Jadi- kita nggak memutuskan, saya bertanya. Jadi begini ya, saya cukup ya. Nanti putar-putar di situ juga lagi nanti. Audio Jungle.